Baik, kami dari kelompok 1 dari kostum materi 2 akan menjelaskan materi SAW atau Simple Adaptive Way. Sebelum itu, perkenalkan nama saya Febel Diavansialian dengan nomor 22022491. Kita masuk pada pengertian Simple Adaptive Weighting. Simple Adaptive Weighting sering disebut juga sebagai metode penjumlahan terbobot, adalah salah satu metode pengambilan keputusan multi-kriteria MCDM atau Multi Criteria Decision Making yang paling sederhana dan populer. Metode ini digunakan untuk menentukan keputusan terbaik dari beberapa alternatif berdasarkan beberapa kriteria dengan memberikan bobot pada setiap kriteria dan menormalisasi nilai-nilai alternatif yang ada. Adapun langkah-langkah dalam SAW yaitu yang pertama menentukan alternatif dan kriteria, di mana alternatif ialah pilihan yang akan dievaluasi, contohnya lokasi, produk atau opsi lainnya, dan kriteria ialah aspek-aspek yang digunakan untuk mengevaluasi alternatif, contohnya harga, kualitas, jarak, dan lainnya. Yang kedua menentukan bobot untuk setiap kriteria, yaitu bobot menunjukkan tingkat kepentingan relatif dari masing-masing kriteria. Total bobot harus berjumlah 1 atau 100%. Yang ketiga, mengidentifikasi jenis kriteria, benefit atau cost. Yang pertama, kriteria benefit yaitu nilai yang semakin besar, semakin baik, misalnya kualitas atau performa. Yang kedua, ada kriteria cost, yaitu nilai yang semakin kecil, semakin baik, misalnya harga atau biaya. Yang keempat, yaitu melakukan normalisasi matriks keputusan, yaitu untuk memastikan bahwa setiap kriteria memiliki skala yang sama. Matriks keputusan perlu dinormalisasi. Cara normalisasi berbeda untuk kriteria benefit dan cost, di mana rumusnya untuk kriteria benefit yaitu RIJ sama dengan XIJ per max XIJ, di mana RIJ adalah nilai normalisasi dari alternatif ke I untuk kriteria ke J, dan XIJ adalah nilai dari alternatif tersebut, di mana kriteria cost ialah RIJ sama dengan min XIJ per XIJ, di mana min XIJ adalah nilai terkecil dari kriteria ke J. Dan yang selanjutnya, yang kelima, yaitu menghitung nilai preferensi V setelah melakukan normalisasi. Nilai preferensi untuk setiap alternatif dihitung dengan cara mengalihkan nilai normalisasi dengan bobot setiap kriteria, lalu menjumlahkan hasilnya, di mana VI adalah nilai akhir dari alternatif ke I, WJ adalah bobot dari kriteria ke J, dan RIJ adalah nilai normalisasi dari alternatif ke I untuk kriteria ke J. Yang selanjutnya, yang keenam, menentukan peringkat, yaitu alternatif dengan nilai V tertinggi adalah alternatif terbaik berdasarkan kriteria yang ditetapkan. Baik, kita masuk pada soal yang pertama. Ada tabel alternatif untuk A1 dengan kriteria C1 dengan nilai 67, A1 C2 itu 56, A1 C3 78, A1 C4 67, A1 C5 78. Dan nilai A2 C1 yaitu 90, A2 C2 56, A2 C3 45, A2 C4 56, A2 C5 98. Dan nilai A3 C1 56, A3 C2 89, A3 C3 74, A3 C4 67, A3 C5 55. Untuk nilai A4 C1 yaitu 67, A4 C2 89, A4 C3 23, A4 C4 45, A4 C5 20, A5 C1 34, A5 C2 78, A5 C3 67, A5 C4 78, A5 C5 40. Di mana C1 itu kepadatan penduduk, C2 angka kelahiran, C3 jarak dengan penduduk, C4 jarak dengan ST lain, C5 yaitu harga tanah. Dan A1 ya Grongrong, A2 Kembang Tanjung, A3 Padang Tiji, A4 itu PD, A5 itu Sigli. Di mana soal ini yaitu tentukan lokasi terbaik untuk membuat sekolah. Yang pertama itu menentukan bobot atau W. Bobot atau W diberikan berdasarkan tingkat kepentingan setiap kriteria yang diharuskan berjumlah total 1 atau 100%. Pada soal ini, bobot untuk setiap kriteria telah diberikan sebagai berikut, di mana W1 yaitu sama dengan 0,15 untuk C1 atau kepadatan penduduk, W2 yaitu 0,15 untuk C2,
yaitu angka kelahiran. W3 sama dengan 0,20 untuk C3 yaitu jarak dengan penduduk. W4 sama dengan 0,20 untuk C4 yaitu jarak dengan sekolah lain. Dan W5 itu sama dengan 0,30 untuk C5 yaitu harga tanah. Jumlah total bobot adalah W sama dengan 0,15 tambah 0,15 tambah 0,20 tambah 0,20 tambah 0,30 itu sama dengan 1. Bobot ini menunjukkan seberapa penting masing-masing kriteria dalam menentukan lokasi terbaik untuk membangun sekolah. Yang kedua itu menentukan benefit dan cost. Untuk metode SAU yaitu kriteria dapat berupa benefit atau cost. Benefit yaitu kriteria yang semakin besar nilainya itu semakin baik, dan cost yaitu kriteria yang semakin kecil nilainya itu semakin baik. Pada kasus ini, kriteria C1, C2, C3, dan C4 adalah benefit dengan nilai 90, 89, 78, dan 78. Dan untuk kriteria 5C5 yaitu adalah cost atau harga tanah dengan nilai 20. Yang ketiga itu normalisasi R. Normalisasi dilakukan untuk mengubah semua nilai ke skala yang seragam 0 hingga 1. Rumus normalisasi tergantung pada apakah kriteria tersebut merupakan benefit atau cost. Untuk kriteria benefit, rumus normalisasi adalah RIJ sama dengan XIJ bagi max kali XIJ, di mana XIJ adalah nilai alternatif ke I untuk kriteria ke J. Dan untuk kriteria cost, rumus normalisasinya adalah RIJ sama dengan min kali XIJ bagi XIJ, di mana XIJ adalah nilai alternatif ke I untuk kriteria ke J. Di sini ada tabel perhitungan normalisasi R, di mana didapatkanlah hasil untuk A1 C1 itu 0,744, A1 C2 itu 0,629, A1 C3 1, A1 C4 0,858, A1 C5 yaitu 0,256. Untuk nilai A2 C1 itu 1, A2 C2 0,629, A2 C3 0,576, A2 C4 0,717, A2 C5 0,204, dan nilai A3 C1 itu 0,622, A3 C2 1, A3 C3 0,948, A3 C4 0,858, A3 C5 yaitu 0,363. Dan untuk A4 C1 0,744, A4 C2 1, A4 C3 0,294, A4 C4 itu 0,576, dan A4 C5 itu 1. A5 C1 nilainya A3 0,377, A5 C2 0,876, A5 C3 0,858, A5 C4 nilai 1, A5 C5 0,5. Yang keempat, perankingan tabel. Setelah normalisasi, langkah selanjutnya adalah menghitung nilai yang dihasilkan dengan mengalikan nilai normalisasi dengan bobot untuk setiap kriteria. Rumus yang digunakan adalah nilai kriteria sama dengan RIJ kali WJ, di mana RIJ adalah nilai normalisasi dari alternatif ke I untuk kriteria ke J, dan WJ adalah bobot dari kriteria ke J. Perangkat perankingan di tabel 1 yaitu alternatif A1-nya nilai C1 adalah 0,11, C2 0,09, C3 0,2, C4 0,17, dan C5 0,07. A2 C1-nya adalah 0,15, C2 0,09, C3 0,11, C4 0,14, C5 0,06. A3 yaitu nilai C1-nya ada 0,09, C2 0,15, C3 0,18, C4 0,17, C5 0,10. A4 ada 0,11, 0,15, 0,08, 0,11, dan 0,3. A5 0,05, C2-nya ada 0,13, C3 0,17, C4 0,2, dan C5 0,15. Yang kelima, perankingan tabel 2. Langkah terakhir adalah menjumlahkan semua nilai kriteria yang sudah dikalikan dengan bobot untuk setiap alternatif. Rumus yang digunakan adalah vektor I sama dengan N sigma J sama dengan 1
WJ kali RIJ, di mana vektor I adalah nilai total untuk alternatif ke I, RIJ adalah nilai normalisasi untuk alternatif ke I pada kriteria ke J, dan WJ adalah bobot dari kriteria ke J. Rankingan tabel 2 yaitu alternatif A1-nya ada 0,11, 0,09, 0,2, 0,17, dan 0,07. Jumlah hasilnya ada 0,65. Dengan A2 ada hasil C1-nya yaitu 0,15, C2 0,09, C3 0,11, C4 0,14, dan C5 0,06. A3 yaitu ada 0,09, C2 0,15, kriterianya yang C3 yaitu 0,18, C4 0,17, C5 0,10. A4 yaitu 0,11, C2 0,15, C3 0,105, C4 0,11, dan C5 0,03. A5 0,05, C2 0,13, C3 0,17, C4 0,2, dan C5 0,15 dengan hasil 0,70 dan 0,73, 0,71, dan 0,56. Kesimpulannya yaitu metode SAW menggunakan 3 langkah utama, yaitu normalisasi pembobotan dan penjumlahan nilai untuk menentukan alternatif terbaik berdasarkan kriteria benefit dan cost. Hasil akhirnya adalah alternatif dengan skor tertinggi yang dianggap sebagai pilihan terbaik. Sekian dari presentasi kelompok kami, terima kasih.